sejahtera. Saya Eris. Dan saya Maya. Kami sedang berada di depan Satlantas Polres Purbalingga. Di sini kami akan menanyakan beberapa hal tentang pelanggaran lalu lintas. Seperti apa kelanjutannya? Mari ikuti kami. Ya, kembali lagi dengan kami. Saya Eris. Dan saya Maya. Di sini kami sudah bersama dengan Bribka Teguh, anggota unit Dikiasa Satlantas Polres Purbalingga. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, dari Satlantas Purbalingga ya Pak. Tadi kami kesini menemukan beberapa pelanggaran lalu lintas Pak. Ya, diantaranya yang pertama ini Pak. Ya. Pengendara motor tidak menggunakan helm. Yang kedua, pengendara motor melanggar rambu-rambu lalu lintas. Ya. Yang harusnya berhenti Ya. tetap menerobos Pak. Terus. Menurut Bapak Teguh nih, bagaimana pendapat Bapak Teguh mengenai pelanggaran lalu lintas yang tadi Pak? Ya, itu memang kondisi sekarang banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Contohnya yang tadi ada jumpai ya, berkaitan dengan pertama ada yang tidak memakai helm, yang kedua terobos lampu merah, seperti itu pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang mana itu sangat membahayakan ya, itu yang sangat membahayakan dan itu termasuk juga pelanggaran-pelanggaran yang sering kita tindak gitu, seperti itu. Lalu dari pihak kepolisian, bagaimana cara untuk mengatasi masalah yang tadi Pak? Iya, dari kepolisian itu ada beberapa tahapan. Yang pertama preventif ya, kita dengan cara adalah pendidikan kepada masyarakat, menghimbau sosialisasi dan sebagainya. Contoh kita sering unit Dikiasa ini sering ke sekolah-sekolah memberikan himbauan kepada masyarakat ya, supaya apa, tertib berlalu lintas ya. Contoh harus pengendara sepeda motor ketika mengendarai sepeda motor harus memakai helm, harus cek kendaraannya ya. Pertama harus sehat dulu, cek kendaraannya, baik kelengkapannya, spionnya harus 2, lampu harus nyala ya, plat nomor harus sesuai, knalpot tidak bobokan, ban harus standar, dan juga pakai helm serta kelengkapan surat-surat seperti itu. Biasanya nih Pak, berapa banyak sih masyarakat yang melanggar lalu lintas setiap bulannya? Ya, kalau setiap bulan banyak ya, hampir rata-rata satu hari ya, hampir rata-rata satu hari itu minim 100 pelanggaran. Dikalikan sendiri tuh. Nah, kalau satu bulan berapa? Ya, banyak kan ya. Untuk itu ya ini masih masyarakat kita masih belum 100% lah ya untuk tertib berlalu lintas. Berarti masih banyak ya Pak yang melanggar lalu lintas ya Pak di Purbalingga sendiri ya Pak. Lalu pada tahun berapa pelanggaran lalu lintas terbesar yang dilakukan oleh para masyarakat sendiri? Nah, setiap tahun hampir meningkat pelanggarannya ya, karena di samping setiap tahun kendaraannya banyak ya, dan juga tambah kendaraannya juga tambah banyak, tambah pelanggaran itu seperti itu ya. Selain masalah yang tadi disebutkan ya Pak, apa saja sih pelanggaran yang lain yang sering dilakukan oleh masyarakat? Di samping tadi tidak memakai helm, kedua terobos lampu merah, yang ketiga adalah tidak bawa kelengkapan surat-surat ya, tidak punya SIM, itu banyak ini ya, paling banyak ini ya, tidak punya SIM, terus STNK, tidak bawa STNK ya, itu terus kendaraannya tidak sesuai, contoh spionnya hanya satu, lampunya tidak nyala, ya, plat nomornya tidak sesuai, knalpotnya yang brong, gitu kan, seperti itu, bannya yang kecil, itu banyak seperti pelanggaran lalu lintas. Ya. Berarti pelanggaran lalu lintas itu bukan hanya saja memakai helm dan tidak menerobos lalu lintas ya Pak. Surat-surat pun itu juga termasuk dalam aturan untuk lalu lintas ya Pak. Lalu di mana di Purbalingga sendiri biasanya pelanggaran lalu lintas sering terjadi? Ya,
yang sering terjadi kalau di kota sendiri biasanya agak tertib ya. Di pinggiran kota ini biasanya yang kadang-kala wah masyarakat tidak ada polisi gitu seperti itu ya. Ini banyak pelanggaran apalagi di pinggiran-pinggiran itu banyak, contohnya tidak memakai helm dan sebagainya itu seperti itu. Di pinggiran-pinggiran kalau kota sih agak lumayan tertib gitu. Tapi kalau di pinggiran-pinggiran ini ya paling banyak. Ya, berarti biasanya banyaknya di pinggiran-pinggiran Ya, ya Pak ya. Terus bagaimana sih Pak respon masyarakat ketika dikenakan sanksi, misalnya ketika ditilang? Oh, berubah-ubah. Iya, ada yang iya Pak terima kasih, ada yang ngeyel gitu ya, nah, ada yang nangis ya, ada yang terima kasih karena mengakui dirinya salah, ada yang katakanlah pokoknya tidak benar dan sebagainya. Itulah disitulah kadang-kadang masyarakat kita kadang-kadang ada yang menyadari, ada yang tidak. Dari pihak kepolisian Satlantas Polres Purbalingga sudah berapa kali melakukan penyuluhan atau sosialisasi ke masyarakat ataupun ke sekolah? Oh, untuk penyuluhan berkali-kali, hampir setiap hari ya kita mengadakan penyuluhan di sekolah-sekolah dari mulai PAUD sampai SMA, sampai mahasiswa, sampai masyarakat ya itu seperti itu. Kita hampir setiap hari ya kunjungan ke sekolah-sekolah ya, apalagi SMP yang disinyalir banyak menggunakan sepeda motor dan sebagainya. Untuk anak SMA disinyalir kelengkapan ya, baik kendaraan maupun surat-surat. Memang betul ya Pak, kita harus melatih sejak dini supaya kita tetap mematuhi lalu lintas ya Pak ya. Betul, kita sejak dini karena apa? Kita kadang-kadang ke TK mengajari walaupun masih kecil TK harus mengajari bagaimana kita berkendara yang selamat, yaitu dengan menggunakan helm seperti itu. Kebanyakan anak-anak tidak dikenakan helm. Nah, kita sosialisasi terus supaya anak-anak ini supaya memakai helm demi keselamatan. Ya, apakah dari Bapak sendiri ada pesan untuk masyarakat agar masyarakat senantiasa menaati peraturan lalu lintas? Ada pesannya, pesan kepada masyarakat ya. Yang pertama ya, ketika kita berkendara ya harus punya apa? Harus punya SIM dulu. Bukan, harus punya kendaraan dulu ya. Nah, ya. Harus punya kendaraan dulu. Ya. Ketika kendaraan sudah punya, ya kalau kita bepergian cek kendaraannya ya, spionnya 2, terus lampunya nyala, plat nomornya dipasang, ban yang standar, knalpot yang standar, jangan lupa remnya dicek ya, remnya dicek dan sebagainya. Ketika kelengkapannya sudah, ya apa saja. Terus pakai siapkan surat-surat dulu, surat-suratnya, SIM-nya, STNK-nya ya. Kalau bisa KTP-nya nggak apa-apa, tapi BPKB jangan. Ya. Terus STNK-nya juga harus disahkan setiap tahunnya ya. Jangan sampai tidak disahkan setiap tahun. Terus surat-surat sudah, pakai helm demi keselamatan. Kalau pakai helm jangan lupa diklikkan, dikancingkan sampai bunyi klik. Terus yang penting apa lagi? Ngecek apa lagi? Bensinnya, jangan lupa ngecek bensinnya masalah ya. Kalau kita berpergian jangan lupa bensinnya dicek. Siapa tahu nanti di jalan macet, itu seperti itu. Terakhir harus taati peraturan lalu lintas ya. Di jalan raya kita harus sabar dan taati peraturan lalu lintas. Kalau merah harus apa? Berhenti. Kalau kuning siap. Kalau hijau jalan. Itulah masyarakat, mudah-mudahan panjenengan semuanya menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, karena keselamatan menjadi kebutuhan kita bersama. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Ya. Terima kasih ya Pak atas informasinya ya Pak. Ya. Itulah tadi beberapa pesan dari Bapak Teguh. Taatilah rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Stop laka lantas, patuhilah peraturan lalu lintas, menjaga keselamatan Anda dan orang lain. Saya Eris Dan saya Maya. Sekian dan salam sejahtera. Dadah.